semuanya, thank you for joining. Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat ya di rumah. Amin. 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 Jessica udah berapa lama di rumah? Di rumah aja Aku total. kayaknya udah hampir 3 minggu deh ini. Iya, 3 minggu ya. Iya, Gimana rasanya? udah lama Gimana sih. rasanya? Rasanya sih sebenarnya aku so far pasti kangen sama teman-teman, iya, kangen ketemu orang-orang di Mm-mm. luar, kangen beraktivitas di luar rumah. Tapi di satu sisi aku juga masih bisa enjoy sih di rumah karena banyak banget kegiatan yang bisa dilakuin kan sebenarnya di rumah. Jadi gak tau Mhm. kenapa aku Mhm. ngerasa walaupun di rumah ya sibuk-sibuk aja gitu kadang-kadang. Kerjain ini, Oh, kerjain itu wow. gitu. Oh, oke. Sibuk-sibuk aja berarti ya. Berusaha menyibukkan diri sih pokoknya biar nggak biar Berusaha. nggak bosan, nah. Biar tetap Siap produktif kalau gitu. gitu. Iya, benar-benar benar banget itu. Sip. Kalau gitu, tadi aku juga udah ngomong sama teman-teman kalau kita udah buka pertanyaan buat Jessica. Jadi di semua sosial media gadis kita udah buka, udah gadis kurasi, udah gadis pilihin yang akan ditanyakan hari ini ke kamu ya. Oke. Ya, Jessica denger ya. Iya, dengar nih. Dengar. Oke. Mungkin agak Dengar. delay ya jatuhnya di situ. Oke. Delay, Apa iya ya? benar. Oke. Delay ya. Sip. Kalau gitu, ini posisi di kamar Jessica sekarang. Iya, karena Oke, di belakangnya. Emang kan tempat paling PW ya di situ. Oke, mm-mm. sip. Kalau gitu kita mulai aja dengan pertanyaan pertama ya. Dari Oke. ini dari Graneta di Jember. Dari Oke, Jember. yes. Hai Kamila, aku mau tanya, apakah di awal masuk dunia entertainment, Kamila juga ikut casting? Pernah ikut casting nggak? Terus, pernah ditolak atau langsung mulus diterima? Oke, hai Graneta. Em, aku ikut casting dong pastinya. Jadi awal-awal tuh Oke. tiba-tiba aku lagi jalan-jalan di mall, terus abis itu ada orang suruh ikut casting. Waktu itu aku masih umur 10 tahun, jadi nggak ngerti casting itu apa. Hmm. Terus puji Tuhan nggak tahu kenapa baru pertama kali casting itu langsung keterima saat itu untuk sinetron gitu. Mm-mm. Jadi dari situ Mm-mm. terus berlanjut tuh ada tawaran-tawaran berikutnya gitu. Kalau untuk sinetron sih pada saat Oke. itu memang langsung keterima, tapi aku sempat ikutan casting untuk iklan berkali-kali nggak keterima Iklan. gitu. Iya, kayaknya pada saat itu Oke. rezeki aku memang lebih banyak di sinetron gitu ya. Jadi mau ikut Sinetron. casting iklan Ya. susah banget keterimanya gitu. Jadi Pak pernah mengalami ditolak, pernah juga Berarti mengalami dari yang umur namanya 10 ikut tahun. casting langsung keterima. Mm-mm. Iya, 10 tahun. 10 tahun, gengs. Udah main sinetron luar biasa. Udah 17 tahun berarti nih. Oke. Oh, udah 17 tahun berkiprah di dunia entertainment berarti ya. Sweet Mm-mm. Seventeen dong ya, harusnya dirayain ini. Iya, Sip. benar-benar. Oke. Lah, pertanyaan selanjutnya. Kita lanjut, ini dari Bandung, namanya Reva. Oke. Hai Reva. Gimana? Mm-mm. Gimana cara Kamila meningkatkan kemampuan acting? Oke. Oke, Dari umur 10 tahun sampai meningkatkan. sekarang nih, gimana? Yang pasti terus Mm-mm. belajar, terus latihan. Em, Selalu setiap menerima sebuah skrip, aku benar-benar gali ini karakternya seperti apa, berusaha menciptakan karakter ini biar hidup gitu ya. Jadi nggak hanya sekedar acting pura-pura aja, Mm-mm. tapi benar-benar karakter ini bisa aku hidupi. Terus em, dulu aku sempat ikut les acting sama uh, almarhum Om Didi Petet, pernah Ah, pernah ikut les acting sama Eka oke. Sitorus, dulu pas masih kecil pernah ikut sanggar juga gitu, tapi makin kesini sih Hmm. sekarang belum pernah ikut les-les acting atau sekolah acting lagi, tapi
karena sekarang aku fokusnya di film, biasanya setiap mau mulai film baru itu aku latihan sama acting coach gitu. Oke. Gitu Oke, sih. gitu ya. Berarti memang maksudnya emang kamu pernah sekolah acting juga ya, belajar acting. Ya, pernah Yes, belajar acting gitu. pernah belajar. Tapi berarti waktu umur 10 tahun itu autodidak ya? Iya, pas 10 Lucu tahun aku banget. nggak ngerti apa-apa di lokasi juga. Cuman coba kamu sedih ya karena kamu gini 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 gini. Jadi kamu nangis di sini atau kamu senang karena gini gini. Jadi kayak ya udah otodidak di lokasi tiba-tiba diarahin sama Ah, sutradaranya terus mm-mm. ya udah Ya biarkan udah deh. udah saja gitu. itu Oke. itu itu benar-benar ini sih anugerah apa ya, itu benar-benar bisa aku lewati dengan baik karena kebaikan Tuhan sih karena aku nggak bisa Iya benar. apa-apa. Iya, berarti emang udah bakat lah kayaknya mah dari awal. Oke, siap. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Karen di Jakarta. Hai Karen. Karen bertanya, pengalaman terlucu atau terkocak yang pernah Kamila alami saat syuting? Hmm, Hmm, paling terlucu. kocak. Ya. Aduh, aku bingung. Oke, mungkin nggak tahu sih ini sebenarnya lucu lucu apa enggak. Tapi kalau aku sih ngerasa ini lucu ya, kayak Ah, di waktu syuting Imperfect kemarin kan aku mm-mm. didandanin tuh dandanan Rara dengan uh, Ya. patsuit dan lain sebagainya. Terus di salah satu lokasi tiba-tiba ada orang yang tiba-tiba ngomong, ih gila Jessica Mila jelek banget sekarang gitu. Terus kayak nggak tahu kenapa menurut aku lucu karena biasanya aku selalu sedih kalau dikatain, tapi Jelek. saat itu aku kayak ah yeay aku berhasil gitu. Lucu kok Jadi lucu, kita aja seneng ketawa. Ya ya ampun. kan. Itu kayak orang lewat aja gitu, nggak tahu siapa. Bukan Iya, kru, bukan apa. iya. Oh ya Iya, ampun. orang-orang orang lewat aja, dia mungkin nggak tahu kalau saat itu aku lagi emang proses syuting atau apa gitu ya. Jadi dia asal ngomong aja kayak ibu-ibu gitu. Oh ibu-ibu. Ibu-ibu memang mulutnya Iya, ya. Baik, bener-bener baik. Oke. gitu. Lucu-lucu itu lucu memang. Berhasil berarti kamu. Mantap. Yeay. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Wah, ini jauh-jauh nih dari Padang. Tari dari Wow. Padang. Oke. Siapa aktris atau aktor yang Kamila idolakan dan pengen banget satu scene bareng mereka tapi belum kesampaian? Oke, jadi kalau yang Siapa? belum kesampaian mungkin Ibu Christian Hakim kali ya. Aku suka banget sama beliau, Oke. tapi sekarang belum pernah kesampaian main Mm-mm. bareng. Kalau sebelumnya aku Oke. pengen banget Pengennya main kalau sama main. Karina, Mm. tapi udah kesampaian puji Tuhan. Udah kesampaian terakhir. Iya. Kalau mau main sama Christine Hakim nih pengennya di dalam film apa nih? Drama kah? Horor Drama. kah? Enggak sih, kayaknya Drama aku ya. pengennya drama. Lebih menantang ya kalau drama ya. Iya, drama tuh susah kan karena bermain banget emosinya, naik turunnya Betul. gitu. Mm-mm. Oke, sip. Lanjut ke pertanyaan kelima dari Winda di Surabaya. Hai Winda. Ya, pernah nggak berhadapan dengan pemain senior yang bikin deg-degan banget saat beradu akting? Sampai bikin kamu grogi deh pokoknya. Pernah. Sama Kak Reza kemarin awal-awal aku grogi sebenarnya. Deg-degan banget karena aku beneran pengen banget kan bisa main sama Kak Reza, terus tiba-tiba kesampaian, terus aku Mm-mm. selama ini suka banget nonton semua filmnya gitu, jadi Mm-mm. pertama kali kayak aduh semoga nggak salah deh, aduh nanti dia kecewa nggak ya sama Eh, acting aku gitu-gitu. Terus eh. aku pokoknya pokoknya grogi banget, tapi untungnya Kak Reza tuh baik banget dan sangat profesional, bener-bener bisa ngebawa lawan mainnya untuk Mm-mm. bisa bagus juga gitu jadinya. Mm-mm. Mm-mm. Jadi bersyukur sih walaupun deg-degan tapi bisa melewatinya dengan baik pada saat itu. Oke, ada ini nggak sih? Ada pendekatan atau
latihan buat nyambung chemistry sama Reza? Ada sih, kita waktu itu ada reading Mm-mm. beberapa kali ketemu, tapi karena pada saat itu Kak Reza juga lagi sibuk untuk persiapan film yang Film lain, lain. jadi readingnya nggak sebanyak sama reading pemain-pemain yang lain gitu. Jadi Mm-mm, ketemu mm-mm. Kak Reza pada saat reading mungkin cuma 3 kali gitu. Gila, 3 kali aja udah ini ya, luar biasa hasilnya ya. Yang keren. Amin. Sip. Kita lanjut ke pertanyaan keenam dari Vera di Jakarta. Ya, ini Oke. Vera pengen dengar cerita pengalaman seru atau mistis nih ya. Ini udah mulai misteri-misteri nih. Saat syuting film, ini film horor kamu yang mana aja deh ya, yang paling Oke. mistis dan sebenarnya gimana sih proses syutingnya tuh kalau film horor? Serem banget kah? Oh, Memang beneran atau gimana? kalau sebenarnya sih tergantung sama lokasinya ya. Kayaknya bukan karena Mm-mm. filmnya horor atau enggak. Mau syuting Mm-mm. film drama atau komedi, kalau lokasinya horor kadang-kadang suka ada kejadian-kejadian horor gitu. Terus Oke. kalau yang aku alamin sendiri mungkin waktu aku syuting film Mata Batin sih. Kalau syuting film The Hmm. Doll ini kan baru banget ya, kayak Ya. baru beberapa minggu tiba-tiba harus break karena harus self isolation gitu. Yes. Jadi pada saat waktu syuting Mata Batin, aku syuting di gua Belanda. Gua Belanda apa gua Jepang ya? Ya kayaknya antara Yang di dua gua itulah yang ada Lembang di ya? Bandung. Di Bandung Iya, ya. Mm-mm. iya. Nah, Itu itu kan serem banget. emang tempatnya serem kan. Nah, kita syuting di Banget. situ. Syuting sampai subuh-subuh. Terus ada Astaga. satu tempat yang kata 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 orang penjaga di situ tuh dibilangin tempat itu sebenarnya tempat untuk kadang-kadang orang tuh masuk situ ngasih sesajen nggak tahu ngapain gitu. Jadi si satu tempat itu tuh lebih serem daripada bagian-bagian yang lain. Terus pada saat ngelewatin itu tuh gelap banget. Ya. Terus aku ngerasa kayak aku tuh pada saat ngelewatin itu tuh nggak bisa ngelihat apa-apa ya, karena ini malam goa juga, itu bukan set buat syuting, jadi segelap itu nggak bisa ngeliat apa-apa. Aku pegangan sama temen aku, kru waktu itu, jalan tiba-tiba aku ngerasa kayak ada yang megang aku, kayak siapa Oh tuh yang my God. megang, ternyata nggak ada yang megang aku. Maksudnya aku memang pegang tangan orang tapi nggak ada yang giniin Nggak ada aku yang... gitu, tapi aku ngerasa ada yang megang aku. Menurut aku itu paling serem sih, karena Aku merinding, aku Jess. nggak Aku bisa merinding. lihat, aku sendiri nggak bisa ngelihat, tapi ya gitu deh. Dingin, dingin. Ada perasaan dingin kah yang Dingin, megang? dingin, Oh my yes, God. dingin, dingin banget. Itu kalau nggak salah juga tempat uji nyali deh kalau nggak salah ya, gua-gua itu. Iya, iya, makanya orang-orang biasanya syuting-syuting uji nyali suka di Iya, situ ha, ha, ha. katanya. Jadi emang ya tempatnya serem gitu, dan iseng banget, bukan nggak tahu sih, mungkin emang dibutuhkan setnya yang kayak gitu kali ya. Jadi ngambil Ha, ha. lokasinya di situ. Aku Oke. aku ngerasain banget sih setiap ke situ tuh kayak auranya beda aja sama Mm-mm, tempat benar. lain gitu. Mm-mm. Mm-mm. Iya memang sih. Aku juga pernah ke situ dan itu serem banget memang. Iya, pernah Nggak lagi-lagi pernah deh. Kak. Pernah, aku Dalam pernah, rangka apa pernah. tuh? Iseng. Oh, iseng. Baik. Iseng Keisengannya itu rame-rame, lumayan kan keisengannya. terus Soalnya daripada di Bandung di kota terus, mending kita sedikit melipir, mengalami pengalaman yang berbeda gitu ya. iya ya, tapi itu kan sebenarnya memang tempat wisata juga kan, karena itu Yes, tempat bersejarah exactly. sebenarnya ya. Bener, iya tempat bersejarah. Tapi emang ngeri banget dan kecil. Aduh, udah nggak tahu Iya. deh rasanya. Ya memang itu aku setuju sih itu seram banget. Untung aku nggak dipegang ya kayak kamu ya. Kalau dipegang, Aduh, udah. coba kamu jam-jam 2 pagi, jam 1 pagi gitu gitu. Makasih ya. Itu aja kalau udah mau maghrib jam 6 itu udah ditutup kebetulan ya Oh iya tempatnya. bener, iya bener bener bener. Aku baru inget ini Iya. bener. Tapi kita ya gimana syuting. Gimana kalau kalian syuting ya subuh-subuh, tepat Kita banget mulai itu beneran waktunya. dari pagi, dari siang, tapi kan nggak mungkin udah selesai Iya. kan malam-malam Mm-mm. gitu. Mm-mm. Ngeri banget. Oke, baiklah. Kita berlanjut, hilangkan dulu horor-horornya. Kita berlanjut ke
ini film Jessica selanjutnya, film Imperfect ya. Ini ada yang bertanya, Velan dari Mataram. Hai Valen. Camilla kembaliin berat badan setelah naik di film Imperfect berapa lama? Terus, dari semua film yang udah diperankan, mana yang paling tidak terlupakan? Oke. Kalau film yang paling gak terlupakan mungkin ya Mata Batin sama Imperfect sih. Imperfect karena bener-bener menurut aku harus mengalami transformasi fisik yang sulit gitu ya untuk dijalanin sebenarnya. Sangat challenging sekali. Tapi di satu sisi aku senang banget bisa dapat kesempatan untuk main di film Imperfect karena aku suka banget sama message yang disampaikan oleh filmnya. Aku believe banget sama filmnya, sama karakter-karakternya gitu. Jadi itu menjadi sebuah pengalaman yang berharga banget buat aku. Kalau Mata Batin, mungkin karena itu film horor pertama aku sih dan enggak jadi gimana ya, karena film horor pertama jadi mungkin jadi satu pengalaman yang gak terlupakan karena ada kejadian seperti itu, ditambah ada waktu itu aku pertama kali syuting scene-nya kesurupan dan menurut aku itu capek banget dan susah banget, tapi ya dari situ belajar banyak juga sih gitu. Iya. Kalau turun berat badan berapa lama ya? Jadi pada saat syuting kan sebenarnya ada syuting fase kurus, di mana aku harus nurunin berat badan dulu. Nah, tapi pada saat itu untuk syuting fase kurus aku hanya turunin sampai 6 kilogram. Kan waktu itu aku naiknya sampai 10 kan. 10, iya. Jadi selama 1 bulan aku turunin 6 kilogram. Setelah selesai syuting baru pelan-pelan aku turunin lagi. Nah, setelah itu 4 kilogramnya tuh memang agak susah karena aku jadi gak terlalu mementingkan masalah berat badan. Jadi kayak dulu aku selalu takut banget kalau berat badan aku naik walaupun cuma sekilo. Tiba-tiba setelah film Imperfect aku ngerasa jadi ya udahlah gitu. Yang penting happy, sudah terbiasa yang penting sehat. Gitu, dan aku jadi kayak olahraga biar sehat, diet biar sehat. Jadi nggak terpaku sama gue harus turun, gue harus segini beratnya yang gitu. Jadi goals aku tuh udah berubah sama dulu. Makanya ya akhirnya berat badannya bisa balik lagi seperti sekarang itu bertahap banget, bener-bener bertahap banget. Mungkin sebulan bisa cuma 1 kilo, tapi ya udah gitu ya. Sehat sih itu ya, tapi sehat sih karena dulu benar, diet sehat banget. Karena beda ya kalau misalnya fokusnya untuk benar-benar turunin berat badan aja, kadang-kadang kita bisa berusaha ngelakuin apapun tanpa mempedulikan kesehatan kita sendiri gitu kan. Benar. Dan jatuhnya jadi sayang lah karena sehat itu mahal. Waduh banget. Bener banget jadi itu. Kita harus jaga banget deh kesehatan kita. Apalagi sekarang ini kan kita benar-benar harus fit deh. Jangan pikirin masalah diet-diet yang sembarangan dulu, yang penting sehat. Betul banget. Sudah lupakanlah diet itu ya, yang penting sehat, bener. Iya. Aku setuju banget itu. Oke, ini ada salam dari Gorontalo, Kak, katanya. Hai Gorontalo, hai semua ini Gorontalo. Ini tadi ada yang nanya, Kak, gimana rasanya jadi artis? Itu pertanyaan bagus loh, jarang loh di akhir-akhir ini ya. Gimana rasanya jadi artis? Aduh, aku tuh sebenarnya nggak ngerasa aku jadi artis kalau lagi nggak syuting gitu. Jadi kayak bisa lagi kayak gini nih, lagi nganggur aja di rumah, aku ngerasanya aku biasa aja, nggak ada bedanya kok sama orang-orang lainnya gitu. Cuman mungkin kadang-kadang ya kalau misalnya lagi ke tempat umum ada ngerasa kayak ini orang kayaknya notice deh aku siapa, kayak jadi ngeliatin, jadi merhatiin gitu. Jadi kadang-kadang aku kadang-kadang sih masih suka ngerasa canggung sendiri, nggak tahu kenapa, kayak kok diliatin sih, emang dia tahu ya gitu ya, kayak aku orangnya lumayan pemalu soalnya sama orang yang baru kenal gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada orang di mall ngeliatin aku gitu kayak
eh, aku senyumin gitu, aku kadang-kadang suka ngerasa awkward sendiri. Aneh sih, padahal udah lama banget ada di entertainment industry tapi masih suka ngerasa kayak gitu ya. Cuman Mm-mm. memang banyak banget sih benefit yang didapat dari mungkin jadi seorang aktris gitu, dimana Mm-mm. mungkin kadang-kadang apa-apa lebih dimudahkan gitu. Kalau Mm-mm. kalau aku ngerasa ya sekarang mungkin untuk kita bisa memberikan influence yang positif gitu sama orang juga jadi lebih gampang. Jadi sebenarnya kayak ini Benar. sebuah kesempatan juga buat aku untuk lebih bisa apa ya, berimpact gitulah sama orang-orang gitu. Jadi Mm-mm. semua pokoknya intinya ada plus minusnya lah. Kadang Benar. ngerasa aduh nggak ada privacy, aduh Mm-mm. gimana sih, apa-apa Mm-mm. diurusin, apa-apa diomongin gitu. Tapi di satu sisi juga sebenarnya banyak banget benefitnya, dan Exactly. bersyukurlah intinya gitu. Oke. Ada suka masih merasa insecure nggak seorang Jessica Mila ini? Pasti sih, kayaknya Mm. nggak tahu ya, itu kayak sesuatu yang akan apa ya, akan aku hadapi terus menerus, karena kadang-kadang misalnya oke, aku udah nggak insecure masalah fisik atau berat badan gitu, yang dulunya tadinya Mm-mm. masih mempedulikan banget masalah itu, tapi nanti ketemu lagi Mm. sama masalah lain, mungkin misalnya kayak aduh, umur segini kok yang lain-lain udah gini aku Mm. belum gitu. Jadi kadang-kadang Mm-mm. kalau misalnya lagi apa ya, lagi kambuh nih overthinknya, jadi Mm-mm. suka nge-compare achievement orang lain Oke. gitu, dan akhirnya bikin aku insecure sendiri. Tapi ya menurut aku itu masih hal yang wajar, karena kadang-kadang perasaan itu juga bikin aku jadi ayo Ya. semangat, harus bisa lebih baik Lebih lagi, ya, betul betul. dia harus lebih Mm-mm. kreatif lagi, mau menghasilkan apa nih gitu, dan lain Mm-mm. sebagainya, harus tingkatin skill-skill yang aku punya gitu. Jadi Mm-mm. ya aku menggunakan itu kadang untuk memacu aku lagi aja sih, untuk menjadi lebih baik dan bertumbuh terus gitu. Bagus sekali teman-teman. Tepuk tangan dulu. Oke, siap. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ya. Mm-mm. Ini dari eh, Ruth di Lampung. Ini lucu banget pertanyaannya. Oke. Boneka, boneka di film The Doll tuh aslinya serem banget atau enggak sih, Kak? Terus, Camilla berani atau takut sebenarnya sama boneka? Oke. Em, aku kalau boneka yang berbentuk orang gitu ya memang rada nggak suka aku. Ngeri ya? Benar, Ya benar, kan, benar. Aku juga aku kurang suka gitu. serem. Jadi kayak misalnya ada boneka paling yang bentuknya kayak gini gitu-gitu, yang kayak Mm-mm, nggak dia nggak lucu. mungkin hidup. Eh, Yang oh iya, lucu. hati-hati loh. Oh, enggak, enggak. Aduh, Enggak, aduh, enggak. aduh. Ya, terus, Gitu terus. lah. Jadi sebenarnya aku ada perasaan, ya kalau untuk aku harus bawa si boneka yang didodol itu pulang, aku juga nggak mau gitu. Jadi adalah perasaan sedikit oke, baik. Nggak takut yang sampai aku nggak mau pegang atau aku ketakutan banget, enggak, cuman ya Ya gitu. udah gitu, udah buat Ya film udah syuting gitu, aja, kayak udah gitu ya. harus dijalanin gitu. Tapi Iya, iya. memang eh, kalau dari cerita-cerita orang di Mm-mm. lokasi gitu, orang properti sama sutradaranya sendiri, Pak Rocky bilang kalau si boneka ini tuh kan dibikinnya tuh kalau nggak salah kan sempat ada yang di Bali juga gitu. Nah itu tuh dia tuh Mm-mm. harus dimasukin dalam kotak katanya biar nggak pindah-pindah, karena katanya pernah dia pindah sendiri. Gitu. Tolong, Karena tolong. Tolong karena ya. katanya Ini untung kita nggak mirip live mau menjelang maghrib ya. Kalau nggak aku udah. Ya, oke. Mirip iya, apa bonekanya? mirip mirip manusia banget kan, soalnya benar-benar Iya, emang dibentuk mirip sama manusia, di mana si boneka ini tuh emang bisa ngomong, bisa matanya bisa bergerak, mulutnya bisa bergerak, tangan kakinya bisa bergerak gitu. Jadi eh, ya nggak ngerti lah gimana, pokoknya si boneka ini tiba-tiba yang tadinya ditaruh di sini bisa pindah gitu, sampai akhirnya kayak udah deh dimasukin ke dalam kotak aja biar dia di dalam situ aja. nggak pindah lagi kan dia?
Enggak sih, katanya Aduh. ini kayak aku juga begitu denger, aduh, kok horor ya. Ya beneran horor ya ternyata di balik ini semua Beneran, film The Doll ini ya. asli, aduh. Aduh, wah seru-seru nih. Kayaknya nanti kita harus ada acara sendiri kisah-kisah misteri ya. Wow. Seru banget. Setuju gak nih teman-teman? Ini ngebahasnya khusus Pasti. itu ya. Aduh, ngeri juga nih. Oke, sip. Berarti eh, ya memang ngeri ya sama boneka The Doll itu, tapi fine-fine aja sama boneka lain ya. Iya. Oke, sip. Ada lagi pertanyaan dari Gema di Malang. Hai gimana? Pernah nggak dimarahin sutradara? Kalau aku dengar sutradara tuh suka galak di lokasi, katanya. Ada beberapa saudara yang galak sih, tapi seingat aku nggak pernah dimarahin. Oh, wow. Iya, kayak nggak tahu. Sorry, karena aku selalu berusaha untuk prepare sebelum ke set. Jadi aku Mm-mm. hampir nggak pernah baca skenario pas udah di set gitu. Kayak ya Oke, sebelum udah prepare sebelum ya. set aku bener udah prepare, udah hafalin. Kalau misalnya ada yang aku bingung, aku tanya. Jadi pada saat di set itu Mm-mm. bisa mungkin nggak ada kesalahan dari akunya gitu. Jadi Mm-mm. mungkin ngasih tahu aja, tapi biasanya yang galak itu kalau aku udah salah, misalnya ada Ya. pemain atau kru atau apapun yang salahnya berkali-kali, apalagi kesalahannya sama terus Iya, itu itu. Jadi ya ngeselin selama memang. selama kita prepare, kita beneran latihan, kita uh, Mm-mm. tahu lah ibaratnya apa yang harus kita lakuin di dalam set, harusnya sih kita terhindar dari amarah itu ya. Amarah ya. Wow. Amarah. Oke, kalau gitu berarti Jessica Mila ini tidak pernah dimarahi sama sutradara, teman-teman. Enggak. Baik sekali. Mm. Ini kita lanjut dari Vera di Depok ya. Punya banyak kesibukan, apakah Kamila masih sempat kumpul dan main sama temen nggak? Kalau sama keluarga dan sama keluarga masih balance Uh, nggak kerjaan dan iya. kumpul-kumpul? Kalau lagi jalan satu project, misalnya aku lagi jalan satu film, biasanya itu Mm-mm. benar-benar gak ada waktu sih untuk kumpul-kumpul sama teman keluarga. Mungkin Hmm. ada tapi jarang sekali gitu. Hmm. Tapi kan karena sekarang aku kesibukannya lagi di film, biasanya aku kalau lagi ngerjain satu project film, aku nggak ngambil project yang lain gitu. Jadi Mm-mm. biasanya dari satu project ke project yang lainnya tuh ada break. Nah, pada saat break itu aku benar-benar manfaatin untuk quality time sama keluarga, sama teman-teman gitu, sama diri aku sendiri juga Yes, me time gitu. Jadi benar. aku bukan tipe yang terlalu apa ya, terlalu kayak mau memforsir diri aku sampai-sampai aku nggak ada waktu untuk Mm-mm. teman-teman atau keluarga, dan jadinya kayak kerja terus gitu. Jadi sesibuk-sibuknya aku pasti akan cari waktu untuk itu gitu. Iyalah, kalau enggak stres berat ya pastinya. Kerja Mm-mm, pasti stres. terus. Iya. Benar. Oke. Ini ada pertanyaan dari Jenny, Jakarta. Halo Jenny. Apa sih dampak virus corona ini ke pekerjaan kakak? Itu pertanyaannya. Oke, udah pasti sih banyak kerjaan aku yang harus ketunda nih untuk sekarang. Kayak Benar. film The Doll 3 kemarin lagi syuting, tiba-tiba di pertengahan syuting, bahkan belum sampai 50% ya, kita mungkin baru 20% syuting, tiba-tiba kita Mm-mm. harus stop dulu gitu. Mm-mm. Terus Mm-mm. ada beberapa event yang harusnya di bulan ini itu juga Mm-mm. dipostpone. Di post. Terus otomatis jadi yang harusnya kerjaannya udah selesai mungkin di pertengahan tahun ini jadi nggak Mm-mm. selesai, mundur ke mungkin akhir tahun, sampai nggak tahu kapan nih kita bisa kerja lagi di luar. Dan jadi Mm-mm. kerjaan yang lainnya mungkin harus ditolak atau nggak tahu kapan, kan bisa aja di cancel gitu mungkin karena udah Benar. kelamaan gitu Benar. waktunya gitu. Jadi ya Ya. sangat berpengaruh sih pastinya, apalagi aku bukan yang
tipe orang kalau misalnya kerja kantoran kan kita bisa work from home gitu ya, mungkin tetap bisa kirim-kirim email atau lain sebagainya, tapi kalau syuting Mm-mm. nggak bisa, memang Nggak benar-benar ya bisa, udah benar. harus stop gitu. Oke. Ya semoga cepat selesai ya, biar kita semua bisa ngeliat Mila lagi di bioskop-bioskop Indonesia. Amin, semoga. Amin, amin. Oke, ini pertanyaan terakhir dari Mary di Palembang. Halo Mary. Kegiatan sosial apa sih yang pernah Kamila ikutin dan gak terlupakan? Kegiatan sosial yang pernah aku ikutin Mm-mm. dan gak terlupakan. Jadi aku pernah ke apa panti ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Di Mm-mm. situ aku ketemu langsung sama pasien-pasiennya, Mm-mm. dan itu tuh sebenarnya eh, panti itu yayasan itu dimiliki oleh seorang mantan kusir delman, di mana dia Oke. sendiri juga bukan seseorang yang punya uang banyak untuk bangun yayasan, tapi Ya. hanya dengan hatinya aja beliau berusaha untuk menampung orang-orang dengan gangguan jiwa yang beliau temuin di jalanan gitu. Itu Oke. aku nggak akan pernah lupa, karena aku baru pertama kali datang ke sana dan aku belajar banyak sekali gimana caranya seseorang tuh bisa selfless, yang benar-benar nggak mikirin kepentingan diri sendiri, mementingkan orang lain, punya rasa empati yang begitu besar sama orang lain. Mm-mm. Bahkan dia pada saat itu, si namanya Pak Marsan, Pak Marsan Mm-mm. itu sampai jual apa kudanya untuk ngasih makan Wow. orang-orang ini. Itu menurut aku, aduh, sebuah pengalaman yang benar-benar nggak akan bisa aku lupain sih, karena aku akan Wow. selalu mengingat beliau sebagai mungkin hero yang orang-orang nggak Mm-mm. banyak tahu gitu ya kan, tapi Mm-mm. orang yang kenal sama dia pasti, aku yakin hatinya pasti akan tergerak banget gitu. Jadi itu sih pengalamannya. Oh. Di sana Mila perginya sama keluarga apa sama teman-teman atau gimana? Aku waktu itu sama beberapa orang, cuman berempat, tim dari Kita Hmm. Bisa. Oh, dari kita bisa. Oke. Dari Kita Bisa gitu. Jadi datang ke Oke. sana, sebelumnya udah sempet cari tahu tentang Mm-mm. yayasan ini. Terus Mm-mm. kita datang ke sana untuk kenalan langsung sama Pak Marsan dan bertemu Mm-mm. dengan pasien-pasien di sana. Jadi mereka Mm-mm. itu sistemnya, walaupun mereka dengan gangguan jiwa, tapi Pak Marsan nggak ngasih mereka obat. Jadi bener-bener Oke. cara cara menyembuhkannya dengan diajak ngobrol. Mm-mm. Jadi dengan kita datang ke sana, ngajak ngobrol mereka, kasih Ya, perhatian, ya, ya. sayang sama mereka, itu bisa menyembuhkan mentalnya mereka ternyata. Itu bisa Oh, menjadi oke. terapi buat mereka gitu. Jadi Mm-mm. mungkin teman-teman di sini juga nih, kalau misalnya ada waktu suatu saat nanti bisa datang ke yayasannya. Sebenarnya aku udah taruh di highlight di Instagram aku, namanya Ya. Pamarsan. Mm-mm. Itu kalian bisa datang ke sana kapanpun dan Mm-mm. bisa, mungkin dengan kalian ngajak ngobrol aja itu udah sangat membantu kok gitu. Ya, Jadi benar. nggak mesti ngasih apa-apa sebenarnya. Banyak kok yang suka Oke. jadi volunteer dan datang ke sana gitu. Mm-mm. Nah, tuh teman-teman dilihat di highlightnya Jessica Mila ya di Instagram ya. Mm, Di yes. highlight Instagram. Kalau ada yang mau ngebantu jadi volunteer ataupun apapun itu silahkan dilihat ya. Sip. Oke, kita lanjut mau kasih tiga jawaban cepat ya. Jadi aku akan kasih satu pertanyaan. Mm-mm. Nanti kamu harus menjawab tiga jawaban secara cepat. Oke? Oke. Sip. Jadi jawabannya harus 3 gitu ya. Tiga. Mm-mm, betul. Oke. Jawabannya tiga ya. Yang pertama, film favorit. Crazy Stupid Love, um, Keluarga Cemara, Dua Garis Biru. Oke. Makanan favorit. Apa? Makanan Ma- favorit. Makanan favorit, hmm, bubur Manado, hmm, rendang, Uh, sushi. Sushi. Oke. Holiday destination. Hmm, Iceland, Jepang, Hmm. Labuan Bajo. Tiga-tiganya udah pernah didatengin?
Iceland belum. Jepang Iceland kan belum. luas banget ya, jadi kayaknya selalu ada Ah, tempat yang pengen datengin kalau di iya, Jepang. iya, iya, betul, betul, betul. Setuju, setuju. Labuan Bajo Oke. udah pernah tapi pengen lagi. Oke, lanjut ya. Yang keempat, kriteria cowok harus Pintar, em, takut akan Tuhan. amin. Amin. Em, apa ya? Aduh, 3 doang ya. Sayang Kayaknya keluarga. banyak. Sayang keluarga. Penting tuh biar Oke. nanti aku disayang. Oke. Yang kelima, deskripsi seorang Jessica Mila. Hmm, Ah, ini susah ini pasti nih. indecisive. Oke. em, Pemalu. Satu lagi. Hmm, Satu lagi Mau apa diri ya? sendiri susah. Susah loh, describe diri sendiri loh. Indecisive, Di pemalu. Jakarta. Oh. Iya. Hmm, Apa ya? Ada yang balas sayang aku katanya. Aduh, apa dong? Kesel. Ayo apa satu lagi? Ayo. Pekerja keras deh. Bekerja keras. Oke, siap. Ini ada yang ngasih challenge. Nih, ada Mm-mm. yang ngasih challenge dari Irna Surabaya. Mm-mm. Coba dong Kak, acting jadi hantu di film horor. Kali ini kamu yang jadi hantunya loh. Acting jadi hantu. Wah, serius Acting. nih. Siang-siang bolong ini acting jadi hantu. Ayo, acting jadi hantu ya. Acting jadi Oke. hantu tuh biasanya hantu diem aja loh. Hantu tuh Ya gini udah. doang gitu. Tapi hantu tuh ekspresinya luar biasa. Nah, oke, oke ya. Oke, siap. Satu, dua, tiga. Ya, teman-teman, inilah hantu di siang bolong. Yang meskipun jadi hantu tetap cantik aja. Aku gak kuat, aku Ada, mau ketawa. ada suaranya loh. Hihihi loh. Aduh, aku suka banget Oke. jadi hantu. Ya makanya kamu jadi pemeran utama aja, udah bukan hantunya. Tapi pengen sih Oke. kadang-kadang kayak kayak Hmm, karakternya kan soalnya beda tuh kalau hantu kayak ekspresinya harus dingin, benar. Mm-mm. misterius gitu kan. Mm-mm. Jadi gue sih Mm-mm. kan ya kalau ada teman-temannya. Tuh ada yang nyautin, aku aja hantu hati kamu katanya. Aduh, ini emang ya. Oh, kamu Ini yang gemes Joy ini banget, gemes-gemes banget gemes sih. banget. Ada lagi nih, Cheryl di Jakarta yang mau challenge. Mm-mm. Acting, ketawa kenceng, puas, terus nangis, ketawa lagi, nangis lagi, sampai 3 kali. Oke? Sorry, sorry. Tadi kayaknya ke Putus ini ya? deh, apa connectionnya? Oke. Acting. Oke. Jadi challenge-nya, acting ketawa, puas banget, wah, terus nangis, terus ketawa lagi, ya, nangis lagi, Oh gila ya. ketawa lagi. Oh, oh, stres. Ceritanya Stres, stres. cerita stres, sampai 3 kali ya. Nangis, apa namanya? Ketawa, nangis, ketawa, nangis, ketawa, nangis. Oke. Oke. Ya, siap. Ketawanya yang ini banget ya, yang puas banget gitu ya. Satu, dua, tiga. Nangis. Ketawa. Nangis. Ketawa. Nangis. Sedih banget. Itu namanya coba Kak acting jadi orang gila gitu. Jadi orang stres. Untung gak ditambahin marah loh. Kalau ditambahin marah nanti Capek-capek.
Capek ya? Oke. Oke, sekarang aku mau nunjukin, aku akan membacakan line dari skrip film kamu. Mhm. Kamu tebak ini filmnya film apa ya? Oke. Ini gampang nih, ini pasti pasti langsung tahu. Nanti Hmm. setelah aku bacain, kalau kamu benar jawabnya, udah kejawab, aku akan kasih video, kamu actingin lagi ya. Oh, oke. Aku akan ada video nanti aku pasang Ada. di sini, Hmm. video dari apa namanya dari line itu, nanti Mhm. kamu actingin lagi, oke? Oke. Eh, oke, ini dia. Ini masalah orang jelek loh, kamu gak akan ngerti. Atasanku resign, harusnya aku yang gantiin, tapi yang kepilih malah yang lebih cantik. Oke. Film apa itu? Imperfect. Imperfect. Oke, ini dia, coba ya. Udah? Oke. Kira-kira udah itu ya? Oke, ini aku pasang Ya. sekali lagi. Kamu actingin lagi aja sambil videonya aku mainin. Oke? Oke. Jadi kayak di dubbing gitu. Oke. Oke. Satu, dua, tiga. Ini masalah orang jelek lu. Kamu gak bakal ngerti. Atasanku resign. Harusnya aku yang gantiin. Tapi yang kepilih malah yang lebih cantik. Lebih keren. Udah. Udah kan sampai situ? Oke. Udah soalnya mau dubbing karena kecil Iya. banget gambarnya. Mm-mm. Yang kedua. Aduh, ini sih. Kalau Malika mau minum obat, nanti Kak Alia kasih hadiah deh. Mata batin 2. Aduh, aku mau mainin klipnya aja ngeri nih. Tolong, tolong. Ini masih terang loh. Iya, iya. Oke, ini dia ya klipnya. Oke ya, ini langsung kita mulai. Satu, dua, tiga. Kalau Malika mau minum obat, nanti kalian kasih hadiah deh. Udah. Sampai situ kan? Ekspresi dong. Kebingungannya, ketakutannya. Oke. Ini ekspresi takut apa ekspresi jutek itu tadi? Iya. Nah, ini yang terakhir. Wah, ini sih gila deh. Jadi, uh, skripnya seperti ini. Emang aku senyum-senyum ya? Enggak, tadi aku cuma lagi mikir aja. Ternyata ada enaknya juga ya punya pacar vampir. Jadi aku nggak usah repot-repot nawarin minum kalau dia datang ke rumah. Terus, aku juga nggak usah repot-repot masakin makanan. Ya kamu tahu kan, aku agak kurang jago masak. Iya. Yeah. Oh my god, kalau udah ada kata vampir pasti ganteng-ganteng serigala ya. Ini sih gongnya ya. Siapa yang nggak tahu Jessica Mila dari sinetron ini, gengs? Nih, Tapi aku lupa banget nih. ternyata ada enaknya juga ya punya pacar vampir. Dan aku juga bilang pacar vampir. Iya. Agak kurang jago masak. Oke. Ternyata ada enaknya Siap. juga punya pacar vampir. Jadi nggak usah bikinin minum. Iya. Ya, nggak usah repot-repot nawarin minum kalau datang ke rumah. Nggak usah repot masakin makanan. Ya kamu tahu kan, aku agak kurang jago masak. Oke. Oke, ini dia.
Oke. Peran kamu siapa namanya? Naila ya di sini ya? Naila. Naila dan Tristan ya. Hmm. Ini dia. Naila comeback. Enggak. Ternyata Ada enaknya juga ya punya pacar vampir. Ya, aku jadi nggak usah nawarin minum, nggak usah repot-repot masak. Ya kamu tahu kan kalau aku agak kurang jago masak. iya. Aku lupa banget. Kenapa ini tuh? Oke. Gimana? Pengen lagi nggak stripping? Kangen sih kadang Kangen sama ya? suasana. Karena kan bener-bener kalau syuting sinetron tiap hari ketemu orang itu mulu, jadi Mm-mm. kayak udah kayak keluarga banget gitu. Mm-mm. Terus Mm-mm. kangen aja sama suasananya. Terus ya kayaknya kalau syuting sinetron tuh semuanya serba cepet gitu kan. Banget. Hari ini dikasih skenario, langsung syuting, langsung tayang. Jadi Mm-mm. jadi kayak tek 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 gitu, satu scene-nya Mm-mm. juga pengerjaannya juga nggak terlalu ribet, shotnya paling cuma sedikit gitu, jadi ya ada Mm-mm. kangennya syuting Mm-mm. sinetron. Tapi emang ada capeknya ya karena Capeknya syuting pasti. setiap hari, bener-bener setiap hari gitu. Mm-mm. Iya, ini dari tadi udah pada banyak yang nanyain loh, kapan GGS lagi, kapan GGS lagi. Ya ditunggu ya nanti ya. Iya iya, Didoain aja. mungkin yang lain ya. Mm-mm. Susah Tadi lagi ada yang guys, lagi udah tua. udah tuh. Nggak cocok. Ini berarti GGS senior nanti jadi. Oke, udah semuanya pada pengennya disapa aja sama Kak Jessica Mila tuh semuanya pada Halo kita, iya Bianca. semuanya Hai semuanya yang lagi tuh kan nonton GGS sekarang. lagi. Eh, kapan main Terima sinetron lagi kasih. Kak? Kapan ya? Nanti kalau misalnya ada satu tawaran yang menarik gitu, karena aku mungkin karena sinetron itu kan jangka waktunya biasanya syutingnya panjang gitu, Betul. berbulan-bulan. Nah, jadi kalau misalnya sinetronnya ceritanya kurang menarik tuh aku jadinya kurang happy juga Mm-mm. ngejalaninnya gitu. Ya, Terus karakternya juga, pokoknya doain aja semoga nanti ada tawaran yang sinetron yang oke, yang yes. aku suka, yang bisa dinikmati juga sama kalian pastinya. Amin, amin, Amin. amin. Oke. Udah sih dari kita segitu aja dan semoga stay safe ya di sana dan Iya. dari bila ada yang mau disampaikan ke teman-teman gadis, fans-fans kamu semua nih. Iya, mungkin mau sampaikan aja buat teman-teman semua yang lagi nonton sekarang. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, rajin cuci tangan. Kalau memang nggak perlu-perlu banget keluar rumah, please stay Mm-mm. di rumah aja. Banyak Tuh. hal yang bisa kalian lakuin di rumah. Kalian bisa belajar masak atau belajar apapun yang kalian pengen kuasain skillnya. Karena sekarang kan Mm-mm. kalian bisa belajar dari YouTube, dari Mm-mm. Google, banyak platform yang bisa kalian pakai untuk meningkatkan pengetahuan kalian atau skill kalian. Jadi Mm-mm. pakailah waktu-waktu itu untuk hal-hal yang bermanfaat buat kalian. Terus pokoknya tetap selalu positive thinking walaupun keadaannya lagi kayak gini. Ada banyak berita-berita yang bikin kita sedih, tapi selalu percaya kalau pokoknya everything happens for a reason. Semoga ini semua kita bisa lewatin dengan baik. Amin, amin. Amin. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, keluarga kalian juga Mm-mm. sehat, Amin. dan itu aja sih. Makasih udah nonton. Iya, thank you so much ya teman-teman. Kalau gitu kita pamit dulu sama Jessica Mila di sini. Semoga kita ketemu lagi next time di kapanpun Amin. itu sharing-sharing lagi ke teman-teman, ke fans kamu semua ya. Thank you so much untuk Thank waktunya. you Kak Leoni. Sampai jumpa ya kita. Iya. Dah, bye bye, bye bye semua Semua. teman-teman. Muah.